kasih, Kristus di tengah kita, sekarang dan selamanya. Selamat hari Minggu. Pada Injil Tuhan kita Yesus Kristus hari ini berbicara mengenai 10 orang kusta. 10 orang kusta yang memohon belas kasihan kepada Tuhan, berdoa meminta kesembuhan dari Tuhan. Lalu Tuhan menjawab, "Pergilah kepada imam-imam, tunjukkanlah dirimu kepada mereka." Lalu mereka pergi, dan di tengah perjalanan 10 orang kusta ini disembuhkan. Tetapi dari ke-10 orang kusta ini, hanya 1 orang kusta yang kembali kepada Tuhan dan bersyukur, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada 1 orang ini, "Imanmu telah menyelamatkan." Tuhan Yesus tidak mengatakan imanmu telah menyembuhkan, tetapi imanmu telah menyelamatkan. Rasa syukur orang kusta ini mengantarkan dia kepada pemulihan hubungan dia kepada Allah, keselamatan pribadinya. Keselamatan itu adalah pulihnya hubungan kita dengan Allah. Santo Basilus Agung mengatakan, rasa syukur, ucapan terima kasih itu memulihkan tidak hanya persatuan kepada Allah saja, tetapi juga persatuan dengan hubungan kita kepada sesama kita. Ucapan syukur, pentingnya ucapan syukur. Tentang 10 orang kusta, mungkin kita sebagai orang yang sehat berpikir bahwa Injil ini tidak berkisah tentang diri kita secara pribadi. Padahal diri kita juga seperti orang kusta yang menjaga jarak terhadap keluarga kita, terhadap saudara-saudari kita, terhadap pasangan kita, hanya karena kita menyimpan kesalahan-kesalahan orang, memberi hukuman kepada saudara-saudara kita dengan menjaga jarak, memberikan hukuman kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, bahkan dengan tidak saling bicara satu sama lain. Ini menjadi teguran bagi kita semua. Ternyata kita memiliki penyakit kusta di dalam diri kita sendiri, menjaga jarak dengan saudara-saudari kita karena mengingat-ingat kesalahan orang. Kita sering baca kitab Mazmur. Jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan Tuhan? Tetapi padamu ada pengampunan. Tetapi kita memberlakukan diri kita sendiri selalu mengingat kesalahan orang lain, mendiamkan orang lain, mendiamkan orang tua kita, mendiamkan anak-anak kita, menjaga jarak dengan saudara-saudara kita karena kita selalu mengingat-ingat kesalahan. Tapi kita pengen Tuhan tidak mengingat kesalahan kita. Bagaimana itu bisa terjadi?
Jika kita mengharapkan Tuhan mengampuni dosa kita, maka lupakanlah segala kesalahan saudara kita, anak kita, orang tua kita, pasangan kita, sehingga kita layak mendapatkan pengampunan dari Allah. Jangan menyimpan penyakit kusta rohani itu di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita menjaga jarak kita dengan saudara-saudara kita, dengan orang tua kita, dengan anak kita. Selalu memberlakukan punishment, selalu memberlakukan hukuman kepada saudara kita dengan menjaga jarak. Tapi pernahkah kita berpikir, pernahkah kita memberikan reward terhadap perbuatan baik mereka kepada kita, yang kita selalu ingat, selalu kesalahan. Tapi kalau mereka berbuat baik, pernahkah kita mengingat itu? Pernahkah kita memberi reward terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, oleh pasangan kita, oleh orang tua kita, oleh anak kita? Pernahkah kita memberi reward kepada mereka? Rewardnya sederhana. Ucapan syukur, terima kasih. Itu sudah menjadi reward yang paling manis kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, pasangan kita, anak kita, ketika mereka berbuat sesuatu yang membuat kita bahagia. Terima kasih. Itulah sebabnya Santo Basilus Agung itu mengatakan ucapan syukur terima kasih itu tidak hanya memulihkan hubungan kita seperti orang kusta hari ini. Satu orang kusta yang kembali kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan engkau diselamatkan, bukan engkau disembuhkan. Pemulihan kita, hubungan kita dengan Allah dipulihkan karena ucapan syukur. Tetapi ucapan syukur itu juga ternyata bisa memulihkan hubungan kita dengan saudara-saudari kita. Jangan hanya mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, sehingga kita bisa layak mendapatkan pengampunan dari Allah yang tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan orang. Jadi, walaupun kita sehat, jangan menyimpan kusta di dalam hati kita. Itu yang ingin Romo tekankan hari ini. Berilah reward dengan reward yang paling manis. Ucapan terima kasih itu sudah menjadi reward yang paling manis kepada orang tua kita, kepada pasangan hidup kita, suami ke istri, istri ke suami. Oh, manisnya kalau istriku terima kasih ya, udah manis banget. Kadang kita merasa malu ya untuk mengungkapkan terima kasih. Tapi kalau marah-marah nggak pernah malu, bener nggak? Kalau marah-marah, oh kau salah ini, kau salah ini. Diingat-ingat, paling kecil kesalahanmu selalu diingat-ingat. Tapi kalau kebaikannya nggak pernah mengucapkan terima kasih. Ucapan syukur memulihkan hubungan kita, tidak hanya dengan Allah dan juga dengan sesama. Satu lagi yang ingin diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus hari ini mengenai doa permohonan. Kita selalu menuntut kepada Allah, memohon kepada Allah ini dan itu. Tuhan, biarkanlah
pendidikan studiku berjalan dengan baik, pekerjaanku berjalan dengan baik. Begitu Tuhan tidak menjawab doa, kecewa, tidak mau ke gereja. Kadang-kadang seperti itu orang. Tuhan gak jawab doaku. Tuhan tidak mau kabulkan doaku, ngapain aku ke gereja? Pernah gak kita berpikir, layakkah kita dijawab doanya oleh Tuhan? Apakah kita sudah taat kepada Allah sehingga kita layak mendapatkan perkenanan Allah, sehingga kita layak mendapatkan jawaban doa dari Allah? Pernah gak kita berpikir, sudahkah kita mengindahkan larangan-larangan Tuhan, tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan? Sudahkah kita mau taat kepada perintah Tuhan? Injil hari ini berkisah tentang orang-orang kusta yang memohon belas kasihan kepada Allah, berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Dan Tuhan Yesus menuntut hal yang pertama adalah ketaatan. Tuhan Yesus tidak mengatakan kesembuhan, engkau sembuh, tidak. Yang Tuhan Yesus katakan adalah Tuhan Yesus menuntut ketaatan lebih dahulu. Jalankan perintahku, datanglah kepada imam-imam, perlihatkanlah dirimu. Itu perintah kepada orang kusta. Dan ke-10 orang ini taat mendahului jawaban doa. Ketika ke-10-10-nya taat kepada perintah Tuhan, di tengah perjalanan mereka sembuh. Sehingga ketaatan kepada Tuhan itu penting. Jangan kita menuntut Tuhan ini dan itu, menuntut Tuhan, berdoa, meminta jawaban Tuhan, tapi kita tidak pernah melihat, mengkoreksi diri kita sendiri. Sudahkah kita taat kepada Tuhan? Dan lagi-lagi, setelah dengan ketaatan dan doa kita yang sudah terjawab, jangan kita menjadi orang yang cuma mencari berkat dan lupa kepada yang menjadi sumber berkat. Kadang-kadang kita sudah dapat berkatnya, sudah lupa, nggak datang kepada sumber berkat. Itu yang ingin dikisahkan Injil hari ini. Dari 10 orang, cuma 1 orang yang datang ke sumber berkat. Menggambarkan kebiasaan kita manusia yang cuma mencari berkat-berkat di dalam hidup ini. Itulah sebabnya gereja kita tidak fokus kepada mukjizat atau berkat-berkat. Gereja kita fokus kepada sumber berkat itu sendiri. Engkau datang ke gereja ini bukan karena mukjizat. Engkau datang ke gereja ini bukan mencari berkat-berkat jasmania, kesembuhan-kesembuhan, bukan. Itu nomor kesekian. Tetapi yang paling penting, engkau ke gereja ini karena engkau ingin bertemu sang sumber berkat itu di dalam sakramen Ekaristi. Engkau menyatu dengan sang sumber berkat itu, Tuhan kita Yesus Kristus. Itu yang menjadi pertama dan utama di dalam gereja ini. Sehingga gereja ini tidak berdasarkan pada kesaksian mukjizat, tidak. Ketika Rasul mengatakan bahwa ketika engkau makan tubuh dan darah Tuhan, engkau mewartakan Injil sampai pada kedatangan
Tuhan yang kedua kali. Artinya pewartaan Injil bukan dengan kesaksian-kesaksian kita, dengan mukjizat-mukjizat yang kita peroleh, tetapi pewartaan Injil dengan mencari sumber berkat itu sendiri yang kita terima, Tuhan Yesus Kristus yang kita terima di dalam sakramen Ekaristi. Amin. Atas nama Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin.